Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di masa pandemi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa terus dijaga dan dijauhkan dari COVID-19 ini. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, wa atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Para pemirsa kajian Islami SMI Al-Muhajirin, pada saat ini sedikit akan membahas tentang bagaimana kewajiban kita kepada Rasulullah SAW. Kita selaku umatnya berharap nanti di akhir hayat atau nanti di hari kiamat Nabi mengakui kita. Bukan kita hanya mengaku sebagai umatnya saja, tetapi yang diharapkan adalah kita diakui oleh baginda Nabi kita. Tentunya tidak semudah itu kita akan diakui oleh baginda Nabi. Kita boleh saja mengaku, tetapi belum tentu kita diakui. Yang jadi permasalahannya bukan masalah mengakunya, tetapi diakuinya. Apakah kita nanti akan diakui oleh baginda Nabi atau tidak? Nah, kewajiban kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah banyak berjasa kepada kita, sehingga kita mendapatkan cahaya nur ilahi sampai kepada kita, sehingga kita bisa tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Oleh karena itu, maka kita patut bersyukur ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mendapatkan hidayah ini. Karena baginda Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya. Dikala pamannya sendiri Abu Thalib sakaratul maut, ditalkin oleh baginda Nabi, suruh mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka beliau tidak bisa mendapatkan itu. Dibujuk, dirayu terus-terusan, tetapi malah tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka datanglah malaikat Jibril dengan mengucapkan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, karena hidayah kepada orang yang hanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita patut bersyukur kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam agama Islam. Karena itu kewajiban kita kepada baginda Nabi. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah al-imanu bih, mengimankan kepada baginda Nabi. Kita harus percaya, kita harus iman. Karena kalau kita percaya hanya kepada Allah dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, sementara kepada baginda nabinya tidak bersaksi, tidak mengimankan, maka iman kita tidak sah, artinya batal. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tetapi Nabi Muhammadnya tidak kita imankan, malah kepada selain Nabi Muhammad kita imankan, maka keimanan kita tidak sah. Karena syahadat ini harus full antara Nabi Muhammad dengan Allah, harus ada.
Kalau misalkan iman kepada Nabi Muhammad saja tetapi tidak iman kepada Allah, sama tidak sah. Jadi harus kedua-duanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang keduanya adalah mencintainya. Mencintai Nabi ini tidak seperti kita mencintai kekasih. Bahkan ini harus melebihi cinta kita kepada orang lain. Bahkan cinta kita kepada anak kita, cinta kita kepada orang tua kita, itu harus kalah dengan mencintai kepada Nabi. Bahkan Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak termasuk atau tidak sempurna iman seseorang sehingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, daripada dirinya sendiri, daripada anaknya, daripada istrinya, bahkan manusia yang lain. Jadi ketika kita melebihi cinta kepada anak, mengalahkan cinta kepada Nabi, maka iman kita belum sempurna. Jadi harus kalah kecintaan kita kepada anak, harus kalah cinta kita kepada istri, harus kalah cinta kita kepada orang lain, harus kalah dengan cinta kepada Nabi. Jadi harus diprioritaskan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiganya adalah wa ta'dimuhu, selalu mengagungkan. Tidak boleh menghinakan Nabi. Ketika kita selalu mengagungkan dengan membaca sholawat terus menerus, tidak menyepelekan, tidak menghinakan Nabi, itu adalah kewajiban kita kepada baginda Nabi. Lalu bagaimana kalau misalkan ada orang yang menghinakan kepada baginda Nabi? Maka kewajiban kita adalah nusratuhu wa ta'ziruhu, menolong dan membelanya. Nah, pada saat ini ketika ada seorang presiden yang melecehkan baginda Nabi dengan karikaturnya, maka kita sebagai orang yang beriman, yang mencintai Nabi Muhammad SAW, wajib kita membelanya, wajib kita menolongnya, karena Nabi adalah panutan kita, tidak boleh dihinakan. Yang selanjutnya, yang kelimanya adalah kewajiban kita adalah mahabbatu man ahabba, mencintai orang yang mencintai Nabi. Ketika ada orang yang mencintai Nabi, maka kita pun harus mencintai orang itu. Tapi cinta di sini adalah cinta, bukan cinta seperti kepada seorang perempuan. Artinya cinta seperti biasa saja kita seperti orang tua, seperti kita kepada teman kita. Yang selanjutnya, yang keenamnya adalah ihya usunnatih, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Sementara di akhir zaman ini banyak orang yang meninggalkan sunnahnya. Dari mulai praktek masuk masjid, masuk jamban, kan itu senantiasa selalu ada doa-doanya. Dan itu adalah sunnah-sunnah baginda Nabi. Berpuasa Senin dan Kamis, cara makan bagaimana, cara minum bagaimana, cara buang hajat seperti apa, itu adalah sunnah-sunnahnya yang sudah diajarkan, ada semuanya. Dan kita sebagai umat baginda Nabi wajib untuk menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi. Yang kedelapannya adalah iksarus sholawat, memperbanyak sholawat. Ini sebagai kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak sholawat. Karena orang yang mencintai itu akan selalu menyebut namanya. Man ahabba syai'an faqad kasura dzikruhu, barang siapa yang orang mencintai sesuatu, maka akan senantiasa terus menyebutkan nama-namanya. Kita mencintai Nabi, maka akan terus menyebut nama Nabi. Kita mencintai Allah, kita akan menyebutkan terus nama-nama Allah. Seperti kita mencintai seseorang, akan senantiasa menyebutkan nama itu. Nah, kita sebagai umat Nabi, mencintai Nabi, maka kewajiban kita adalah iksarus sholawat, yaitu memperbanyak baca sholawat. Baik misalkan 1 kali dalam setiap sudah sholat, atau minimalnya 10 kali sesudah sholat. Baginda Nabi mengajarkan, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka aku akan balas 10 kali. Itu. Jadi kita harus memperbanyak sholawat. Yang selanjutnya adalah wawarosatu risalatih, kita mewarisi risalahnya. Mewarisi risalahnya artinya adalah kita menerima apa-apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Kita mewariskan lagi kepada turunan-turunan kita, anak cucu kita, murid-murid kita,
senantiasa untuk mendapatkan risalah baginda Nabi. Itu semua kewajiban kita. Yang pertama adalah iman kepada Nabi, yang kedua adalah mencintai Nabi, yang ketiga adalah mengagungkan Nabi, yang keempatnya adalah menolong dan membela Nabi, yang kelimanya adalah mencintai orang yang mencintai Nabi, yang keenamnya adalah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, yang ketujuhnya adalah memperbanyak sholawat, yang kedelapannya adalah mewariskan risalah-risalahnya. Itu adalah kewajiban kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kewajiban kita kepada Nabi itu dilaksanakan, kita dijadikan umat panutan atau umat baginda Nabi Muhammad SAW yang diakui nanti di hari kiamat. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini ada manfaatnya untuk semuanya. Dan ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.